Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fafa Alfa Einstein. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanifah Septiana Sari dari kelas Tadris IPSA IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginterpretasikan sebuah koran lama sebagai tugas akhir mata kuliah studi arsip. Like the Atlantic and I'm going down, like the Titanic, ice blue. Like the Atlantic and I'm going down, like the Titanic. Oke, jadi ini koran saya dapat dari salah satu situs web yang ada di internet yang berjudul Utusan Penjuluh dan diterbitkan pada tanggal Jumat 14 Januari 1944, tepatnya 2 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada koran tertera bahwa koran ini hanya diterbitkan pada hari Selasa dan Jumat saja, dan orang-orang bisa mendapatkannya secara gratis. Selanjutnya, koran ini memakai bahasa Melayu dan masih menggunakan ejaan Swandi, sehingga saya agak sulit ya untuk membaca keseluruhan, tapi pada inti dari redaksi yang diangkat insya Allah saya paham. Jadi langsung saja akan saya jelaskan isi dari redaksi tersebut. Pada paragraf awal berisi prolog atau kalimat penjelas sebelum masuk pada 2 poin utama pembahasan. Di situ dikatakan bahwa Indonesia telah dijajah oleh Jepang selama 2 tahun. Penulis berpesan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh terlalu percaya dengan kabar-kabar yang bersumber dari Jepang. Karena isi berita-berita tersebut hanya memuji-muji pemerintah Jepang saja dan semuanya hanya tipu muslihat Jepang untuk menguasai Indonesia. Penulis juga berpesan agar rakyat Indonesia saat itu harus berhati-hati dan jangan mudah percaya, karena ditakutkan jika hanya rasa keingintahuan yang besar atas kejadian Indonesia saat itu, rakyat Indonesia lalu mudah percaya dan hal tersebut akan membawa kerugian besar bagi rakyat dan tanah air. Lalu pada poin yang pertama dengan judul Bahasa Jepang alias Japanoshin. Di situ dijelaskan bahwa di awal-awal Indonesia dicengkram oleh bangsa Jepang, pertama-tama strategi yang dilakukan Jepang yaitu memaksa seluruh rakyat Indonesia untuk mempelajari bahasa Jepang dan melarang belajar bahasa Inggris dan Belanda. Kabarnya saat itu rakyat Indonesia sangat cinta dengan bahasa Jepang. Bahkan hanya dalam kurun waktu 3 bulan, mereka sudah mampu berbahasa Jepang. Namun itu hanyalah versi berita Jepang. Pada kenyataannya, suntikan Japanoshin tersebut sangat menyengsarakan rakyat Indonesia dengan para militer memaksa mereka harus mempelajari bahasa Jepang dan sama sekali tidak mementingkan nasib masa depan rakyat. Apakah bahasa Jepang ini kelak berguna bagi mereka ataupun tidak. Lalu poin selanjutnya yaitu tidak boleh dengar radio. Tindakan-tindakan pemerintah Jepang selain merusak sekolah-sekolah agama, makanan rakyat, dan lain-lain, juga melarang rakyat mendengar kabar yang berisi kebenaran. Seluruh rakyat Indonesia dilarang mendengar radio yang disiarkan oleh negara-negara yang bukan kawan sekutu Jepang. Sebab jika kabar yang disiarkan negara kawan sekutu Jepang hanya menyampaikan kabar yang berisi pujian-pujian dan kemenangan-kemenangan Jepang saja. Pada awal kedatangannya di tanah air, Jepang mengumumkan bahwa di bawah kekuasaannya, negeri serikat sudah tidak berjaya, dan pada waktu malam tidak perlu diadakan penggelapan kota. Jepang juga mendirikan Badan Perlindungan Udara untuk berhati-hati akan adanya serangan udara dari serikat. Sangat sengsara kehidupan rakyat Indonesia di bawah kekuasaan Jepang saat itu. Pemerintah hanya senantiasa menyombongkan diri dan berdusta, tanpa memperhatikan celaka atau bahagianya rakyat Indonesia. Karena yang diinginkan pemerintah Jepang hanyalah mendapatkan sebanyak-banyaknya apa saja yang mereka butuhkan. Oke,
Jadi pada redaksi koran ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis ingin memberitahu bagaimana kondisi rakyat di masa pemerintah Jepang dan bagaimana kebohongan-kebohongan yang mereka tutup-tutupi selama 2 tahun menjajah di Indonesia. Sehingga penulis berharap mulai diterbitkannya surat kabar ini mampu membuat rakyat Indonesia lebih berhati-hati lagi dalam menerima kabar-kabar yang bersumber dari Jepang. Jadi dari gambaran kesengsaraan rakyat Indonesia pada masa dahulu, kita yang saat ini mampu merasakan betapa indahnya kehidupan setelah kemerdekaan, yang kadangkala saat itulah kita sering melupakan cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Jadi tugas kita sekarang adalah mewujudkan dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus menghargai dan meneruskan perjuangan pahlawan kita. Karena bangsa yang besar adalah mereka yang mau menghargai jasa para pahlawan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.